Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembicaraan kita tentang hikmah sholat. Seperti yang kita telah bicarakan pada pertemuan yang lalu, bahwa sholat merupakan perintah yang langsung diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu kemudian sholat ini mengandung beberapa hikmah dan manfaat yang sangat besar yang kembali kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat itu. Para pemirsa yang budiman, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah sholat. Yang pertama, seperti yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, perbuatan keji biasanya bersumber dari hawa nafsu. Biasanya batasannya dari perut ke bawah. Ini biasanya keji yang dimotori ataupun didorong oleh hawa nafsu birahi. Sedangkan munkar adalah didorong oleh nafsu emosional. Nafsu ingin menguasai, nafsu ingin menang sendiri, nafsu ingin sewenang-wenang, dan lain-lain. Nafsu ingin kaya raya yang seperti Korun, nafsu yang ingin berkuasa seperti Firaun, itu yang disebut dengan munkar. Lah, dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat yang dilaksanakan dengan serius, tidak sekedar melaksanakan tetapi mampu mendirikan filosofi-filosofi sholat, mampu mengambil pelajaran-pelajaran dari praktek ibadah sholat ini, kita terjemahkan dalam kehidupan. Sholat yang seperti inilah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan saya ingatkan kembali bahwa orang yang dapat meninggalkan perbuatan keji dan mungkar itu ialah orang yang mulia, baik mulia di dunia maupun di akhirat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sholat, orang yang mengerjakan sholat, ia mendapat titel orang yang mendirikan agama. Sebagaimana sabda Nabi, orang yang melakukan sholat adalah mendirikan agama. As-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Kalau orang yang mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agama. Dan orang yang tidak mendirikan sholat, tidak melaksanakan sholat, berarti dia merobohkan agama. Ini pentingnya sholat.
Bahkan sholat ini merupakan pembeda antara orang yang Islam iman dengan orang yang non-Islam non-iman. Jelas itu bisa dilihat dari bagaimana dia kesehariannya melaksanakan sholat atau tidak. Orang beriman pasti mendirikan sholat. Orang yang tidak beriman pasti akan bermalas-malasan. Para pemirsa yang budiman, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sholat itu bisa menimbulkan ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa ini sangat penting. Allah perintahkan aqimis sholah lidzikri, dirikan sholat untuk berzikir, mengingat kepada Allah. Ala ayat lain, bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, kau akan menemukan ketenangan jiwa, kedamaian jiwa. Dengan jiwa yang tenang, kita enak bisa berpikir, bisa berkarya, bisa melakukan sesuatu dengan baik. Itu didahului dengan jiwa yang tenang. Sebaliknya, orang yang jiwanya resah, dia tidak akan fokus dalam menghadapi sebuah masalah. Dia tidak akan mampu melakukan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena jiwanya tidak tenang. Oleh karena itu, dengan kita rajin melakukan sholat, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Itu yang ketiga. Para pemirsa yang terhormat dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas kalau kita melaksanakan sholat dengan baik dan melakukan ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah, jelas kita akan mendapat predikat takwa. Takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Melakukan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita, gak perlu dipaksa. Tetapi meninggalkan larangan-larangan Allah mutlak harus sepenuhnya kita jauhi. Nah, orang yang bertakwa, para pemirsa, itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan diberikan solusi jalan keluar dalam masalah apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka ia akan dicukupi. Tawakal setelah berusaha dan berdoa, kita pasrahkan segala urusan kepada Allah. Maka Allah lah yang akan mencukupi kebutuhan kita. Para pemirsa yang budiman, itu adalah manfaat pelaksanaan sholat yang bisa kita petik atau kita ambil dalam kehidupan di dunia ini. Lebih-lebih nanti keistimewaan orang yang sholat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena orang itu adalah termasuk orang yang bertakwa.
di mana surga adalah disediakan untuk orang-orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin. Surga disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana terhadap orang yang belum sholat? Kita doakan agar mereka bisa melakukan sholat. Kita dorong, kita berikan pengertian bahwa sholat adalah penting. Awwalu ma yuhasabu bi yaumal qiyamah as-sholat. Perkara yang utama yang akan dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila sholatnya bagus, maka semua dianggap bagus. Apabila sholatnya acak-acakan, maka semua pun akan tidak berguna. Amalan-amalan itu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan penduduk neraka nanti ditanya, ma salakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu berada di dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, karena kami tidak melakukan sholat. Para pemirsa yang budiman, betapa pentingnya ibadah sholat ini. Penting untuk kita lakukan karena sebagai bentuk pengakuan kita sebagai hamba menyembah kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika dilihat dari sisi kesehatan, sholat itu juga mengandung olahraga yang luar biasa. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, peredaran darah kita jadi normal. Ketika kita berdiri, kita menghadap ke bawah ke tempat sujud, berkonsentrasi, dapat menghilangkan penat, dapat menghilangkan stres. Apalagi jikalau kita sudah merasa kehidupan kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis akan menimbulkan kepercayaan diri yang didasari dengan keyakinan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, inilah sekedar beberapa manfaat dari sholat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas ibadah yang kita lakukan manfaatnya akan kembali kepada kita. Manfaatnya akan kembali dirasakan kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana dan apa itu pengertian sholat dan bagaimana caranya ataupun kaifiahnya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.